Battle Through the Heavens Chapter 71 sampai Chapter 80. Setelah duduk selama hampir 1 jam, seorang pelayan cantik akhirnya berjalan masuk. Kedua tangannya membawa nampan perak yang ada cincin merah samar. Fei secara pribadi menyerahkan barang kepada Xiao Yan dan tersenyum berkata, "Pak Tua, kuali serta semua bahan alkimia yang Anda butuhkan semua ada di cincin penyimpanan ini." Mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin penyimpanan itu, lalu dengan lemah mengangguk. Suara Yao Lao juga terdengar pada waktu yang tepat, "Baiklah. Setelah menyempurnakan Ki Gathering Pill, saya akan membawanya kepada Anda." Mata cantik Fei dipenuhi dengan kegembiraan dengan cepat mengangguk. "Baiklah, tidak perlu bagimu untuk mengirimku keluar. Saya akan keluar sendiri." Melambaikan tangannya, Xiao Yan mengambil cincin itu dan memasukkannya ke jarinya. Kemudian, dia berjalan menuju bagian belakang ruang tamu dan keluar. Kartu giok biru masih tersimpan di atas meja yang ditinggalkan Xiao Yan, karena tidak ingin terlalu banyak hutang. Menatap sosok perlahan lenyap meninggalkan melalui pintu, Fei menggigit bibir merahnya, lalu melangkah maju untuk mengambil kartu giok biru. Merenung sedikit, dia bertanya dengan suara yang jelas, "Paman Guni, untuk memperbaiki pil pengumpulan Ki, tingkat keberhasilannya tidak setinggi itu kan?" "Iya nih. Dikatakan bahwa bahkan tingkat keberhasilan pil King Gu He untuk memurnikan Ki Gathering Pills hanya sekitar 7 dari 10. Untuk alkemis tingkat keempat normal, tingkat keberhasilan hanya sekitar 5 dari 10. Kata Guni dengan suara rendah. "Tapi Pak Tua ini, dia berhasil memperbaiki pada percobaan pertama." Fei bertanya sambil merajut alis hitam tipisnya. "Siapa tahu, mungkin peruntungannya bagus." Guni menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Lagi pula, bagi para alkemis, keberuntungan adalah faktor besar dalam keberhasilan pemurnian pil. Jika keberuntungan seseorang baik, bahkan ketika terus-menerus memperbaiki beberapa kali, ia tidak akan gagal. Mungkinkah, bahwa dia bukan hanya alkemis tingkat keempat? Fei bertanya dengan ragu-ragu setelah merenung sedikit. "Haha, bagaimana itu mungkin? Jumlah alkemis tingkat kelima di Kekaisaran Jiama dapat dihitung di tangan seseorang. Pada status semacam itu, bahkan jika itu adalah kekaisaran atau kekuatan besar seperti Sekte Awan Berkabut, mereka semua akan melihat orang ini sebagai VIP. Mengapa orang seperti itu datang ke rumah lelang kami sendiri untuk melelang pil?" Guni tertawa. Mendengar ini, Fei juga sedikit menganggukkan kepalanya dan mendesah, tertawa pahit, "Sepertinya saya tidak memiliki cukup pengalaman. Aku takut keraguanku sebelumnya berdampak negatif pada kesan alkemis misterius ini terhadap kita dalam jumlah besar. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri karena ini. Transaksi besar semacam itu, bahkan saya tidak akan berani menjawab dengan mudah. Bahwa Anda mampu sejauh ini sudah sangat baik. Sehubungan dengan hubungan kami dan alkemis itu, di masa depan, luangkan waktu Anda dan Rukun. Selama dia tidak mengembangkan niat buruk terhadap kita, maka itu tidak masalah." Kata Guni dengan nyaman. Memaksa senyum ke wajahnya saat dia mengangguk, Fei duduk lesu di kursi. Saat matanya yang indah berkedip, dia ragu-ragu dengan lembut bertanya, apa yang dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat kelas rendah. Bahan-bahan obat itu memiliki efek menghentikan pendarahan dan memperkuat tulang. Saya pikir dia harus merencanakan untuk memproduksi obat penyembuhan. Guni bergumam saat alisnya mengerut. Demikian pula ia berkata, tetapi dengan statusnya, mengapa ia membuat obat penyembuhan yang murah ini? Mendengar ini, mata indah Fei sedikit menyipit, kuku jarinya yang panjang mengetuk meja. Beberapa saat kemudian, dia menyadarinya dan dengan lembut berkata, "Sepertinya Pak Tua ini tampaknya sangat peduli terhadap klan Xiao." Alis berkerut erat, ekspresi Guni tiba-tiba berubah menjadi takjub, "Apakah Anda mengatakan bahwa ia ingin memberikan obat penyembuhan klan Xiao? Baru-baru ini aku mendengar bahwa klan Jialai telah mengundang alkemis tingkat pertama. Kembalinya bubuk musim semi yang murah telah merenggut setengah dari keramaian kota. Jika klan Xiao tidak segera bertindak, aku khawatir pasar mereka akan berakhir kosong dengan memalukan." Mata Fei melintas ketika dia menyuarakan kesimpulannya, dia tersenyum puas dan terus menjelaskan, "Pak Tua itu sudah mengatakan, bahwa jika ada kesempatan, dia akan bekerja sama dengan klan Xiao dan membeli begitu banyak bahan penyembuhan. Pada saat ini hanya bisa berarti satu hal, maksudnya apa yang dia katakan. Sepertinya klan Xiao benar-benar beruntung kali ini.
Sementara klan Lai Jia akan berada dalam masalah. Setelah mendengarkan analisis Ya Fei, Guni tersenyum. Ekspresi iri di wajahnya karena mendapatkan bantuan alkemis tingkat 4 bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh klan manapun. Sedikit mencondongkan kepalanya, Ya Fei tersenyum mudah ketika dia berkata, kita juga harus melakukan kontak dengan klan Xiao segera, meskipun harus memberikan bantuan kepada orang yang paling membutuhkannya, itu adalah cara yang jauh lebih baik untuk memperkuat ikatan kedua belah pihak. Guni sedikit mengangguk, dengan alkemis tingkat keempat di belakang mereka, ikatan dengan klan Xiao kini penting. Xiao Yan akhirnya keluar dari rumah lelang, seperti biasa, dengan hati-hati berputar-putar di sekitar jalan selama setidaknya setengah hari sebelum akhirnya melepaskan penyamarannya di gang yang sepi. Melempar dan menangkap cincin penyimpanan merah muda di tangannya, Xiao Yan agak senang. Cincin penyimpanan semacam ini dibuat oleh jenis bahan yang disebut batu penyimpan. Karakteristik dari bahan ini adalah bahwa ada ruang kecil yang unik di dalamnya di mana benda mati dapat disimpan. Meskipun ini sangat nyaman, karena jarangnya batu penyimpanan, itu menjadi sangat berharga. Cincin penyimpanan kelas terendah di tangan Xiao Yan hanya memiliki ruang sekitar 3 hingga 4 meter persegi, namun harganya hampir 100.000 koin emas. Di klan Xiao, Xiao Yan hanya melihat cincin penyimpanan ayahnya dan penatua pertama. Xiao Yan mengotak-atik cincin penyimpanan untuk sementara waktu, ragu-ragu memeriksanya. Pada akhirnya ia tidak memakainya tetapi dengan hati-hati menyimpannya di dadanya. Cincin semacam ini sangat mahal, jika dilihat oleh ayahnya atau orang lain, dia akan kesulitan menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Xiao Yan menendang mantel hitam ke selokan sebelum dengan hati-hati berjalan keluar dari gang sepi. Setelah itu, dia dengan cepat berlari kembali ke klannya. Saat Xiao Yan mengikuti jalur yang melewati rumah klan, dia mendengar suara marah ayahnya dari ruang rapat. Kelopak mata berkedut, Xiao Yan bergerak maju untuk diam-diam mengintip melalui celah di pintu. Sial, Jia Laibi itu, dia benar-benar berani mencuri bisnis kita. Di dalam ruangan, Xiao Zhan saat ini sedang mengamuk saat dia menggedor meja. Saat ini, pasar klan Xiao sudah kehilangan banyak lalu lintas. Para pedagang yang tersisa di pasar juga sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam pergi ke pasar klan Jia Lai. Jika ini terus berlanjut, dalam setengah bulan lagi aku takut pasar kita akan bangkrut. Penatua kedua berkata dengan wajah suram saat dia mengertakkan giginya dengan marah. Bagaimana kalau aku membawa beberapa elit klan kita dan diam-diam berurusan dengan alkemis itu? Tatapan sesepuh ketiga itu galak saat dia menyarankan ini dengan nada gelap. Setidaknya ada 2 dado siang. Melindungi sang alkemis, itu tidak akan mudah. Xiao Zhan berkata tanpa daya saat dia menggerakkan tangannya ke sana kemari. Tetapi jika kita terus seperti ini, kerugian kita akan terlalu besar. Keuntungan dari pasar Wutan City adalah bagian terbesar dari total pendapatan klan Xiao kami. Sudut mulut Xiao Zhan berkedut. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan ide bagus. Hari itu di pelelangan, bukankah alkemis misterius itu mengatakan bahwa mungkin ada kesempatan di mana dia akan bekerja sama dengan kita? Melihat bagaimana Guni sangat menghormati dia, tingkatnya sebagai seorang alkemis jelas tidak rendah. Jika dia bisa membantu kami, maka klan Jia Lai pasti akan kalah. Penatua pertama, yang telah diam sampai sekarang, tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Siapa yang tahu kalau dia hanya mengoceh secara acak? Bagi orang-orang dengan status seperti itu, manfaat apa yang akan mereka dapatkan dari bekerja sama dengan kita? Untuk keuntungan sekecil itu, apakah mereka akan peduli? Xiao Zhan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya ketika dia duduk di kursi dan menghela nafas. 3 tetua semua juga diam. Memang, itu agak menantang bagi klan Xiao untuk membangun koneksi dengan orang-orang dengan status seperti itu. Kami akan menanggungnya selama beberapa hari lagi. Jika klan Jia Lai masih tidak mengendalikan diri, maka jangan salahkan kami untuk membalas. Menjilati bibirnya, Xiao Zhan mencengkeram bingkai kursi saat kilatan tak menyenangkan melintas di matanya. Di luar pintu, Xiao Yan mendengarkan sampai sini. Dia samar-samar mengangkat bahu ketika tangannya bermain-main dengan cincin penyimpanan di dadanya. Menyeringai dingin, dia perlahan pergi. Setelah meninggalkan ruang rapat dan kembali ke kamarnya, Xiao Yan membuat beberapa persiapan terakhir untuk memperbaiki beberapa obat penyembuhan. Begitu dia selesai dengan persiapannya, dia diam-diam menyelinap kembali ke guanya yang sunyi.
Seperti yang Yao Lao katakan sebelumnya, penting untuk tidak diganggu selama proses penyempurnaan obat, dan mengingat sejumlah besar anggota klan, ini akan sulit dicapai di rumah. Jika kebetulan, seperti Xiao Yu sebelumnya, Xiao Yan tidak akan dapat sepenuhnya menanggung akibatnya. Dengan diam-diam melangkah ke dalam gua, Xiao Yan sudah gatal untuk memulai. Dengan cepat dia mengambil cincin penyimpanan dari dadanya dan mendorong aliran Douqi ke dalamnya. Cincin merah muda itu memancarkan kerlipan cahaya di depan kuali obat merah kira-kira setengah meter. Seluruh kuali obat berwarna merah tua dan memancarkan sedikit cahaya. Ada dua kepala ular yang tampak jahat diukir di bawah kuali, rahangnya yang menganga membentuk dua lubang yang terhubung agar udara bisa masuk ke dalam kuali. Saat kedua lubang meluas ke dalam kuali, diameternya akan semakin kecil. Jika seseorang mencoba untuk melihat, mereka hampir tidak akan dapat melihat apapun. Di puncak kuali obat ada tutup kuali merah tua yang ditempa dalam bentuk ular raksasa. Selain tutupnya, ada juga lubang khusus untuk memasukkan bahan. Bagian atas tutup kuali berserakan dengan banyak lubang halus yang dibuat oleh Ice Silver. Ini memiliki efek menghilangkan panas untuk mencegah panas yang berlebihan dari pembentukan yang dapat menyebabkan ledakan. Di satu sisi layar, transparan essence ice dipasang di bagian tengah kuali obat sehingga seluruh proses pemurnian dapat dilihat dengan jelas oleh sang alkemis. Xiao Yan mengamati penampilan kuali obat yang cantik dan mengangguk puas. Xiao Yan menggosok cincin hitam kuno, dan Yao Lao muncul dengan kilatan cahaya. Bocah, itu adalah kuali dengan dua outlet. Untuk seorang alkemis amatir seperti kamu, itu tidak buruk, kata Yao Lao dengan acuh tak acuh ketika dia melirik lubang ular di kuali obat merah tua itu. Kuali dengan dua gerai. Mendengar istilah yang tidak dikenal, mata Xiao Yan berkedip saat dia memandang dengan ragu. Kuali obat juga memiliki tingkatannya sendiri. Semakin banyak outlet api yang dimiliki tungku kuali, semakin tinggi pula tingkat kuali obatnya dan semakin jarang. Jangan berasumsi bahwa seseorang dapat secara acak membuat beberapa lubang untuk menambah beberapa outlet lainnya. Orang luar bahkan tidak memiliki petunjuk tentang misteri gerai-gerai ini. Outlet adalah esensi dari kuali obat yang membutuhkan ketelitian yang luar biasa untuk menyempurnakannya. Jika kuali dibuat dengan kesalahan sekecil apapun, seluruh kuali obat akan dianggap sampah. Dengan demikian, semakin banyak outlet yang dimiliki kuali obat, semakin baik efek tambahannya bagi seorang alkemis saat penyulingan. Tentu saja, jika Anda ingin mengendalikan banyak outlet, Anda memerlukan persepsi jiwa yang sangat tinggi. Untuk saat ini, Anda mengendalikan dua outlet api sudah batasnya. Yao Lao tertawa ketika dia menjelaskan. Bagi seorang alkemis, pentingnya tungku obat yang bagus sama dengan pedang yang bagus untuk seorang pejuang. Memberikan anggukan yang hampir tak terlihat, Xiao Yan menatap kuali besar di depannya dan bertanya dengan sedikit kosong, sekarang apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini, akan lebih baik jika kamu membiasakan diri dengan kuali obat. Tekan satu tangan ke stop kontak, lalu bangun Douqi Anda dan salurkan ke dalam. Yao Lao duduk bersila di dalam gua saat dia mengarahkan Xiao Yan. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan meletakkan tangan di outlet dan perlahan-lahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, Qi yang berputar, redup dan kekuningan sedikit berdesir. Douqi menggelegak helai demi helai, akibatnya membuat telapak tangannya bersinar dengan cahaya kuning. Setelah mencapai telapak tangannya, Douqi kuning itu meredup, diam-diam itu tumbuh. Kemudian, seolah-olah itu mengalami tarikan gravitasi yang tiba-tiba dan kasar, tiba-tiba mengalir keluar dari tangannya dan mengebor masuk ke dalam kuali obat. Setelah redup, kemudian Qi kuning dipindahkan melalui outlet api dan tiba-tiba berubah menjadi esensi api kuning redup. Di dalam kuali obat, itu berkedip dan berkobar. Fakta bahwa telapak tangannya tiba-tiba memuntahkan api, mengejutkan Xiao Yan dan hampir membuatnya secara refleks menarik tangannya. Namun, setelah merasakan bahwa telapak tangannya dingin, ia menjadi sedikit panik. Bocah, tidak buruk. Pada percobaan pertama Anda sudah berhasil menghasilkan nyala api. Mengamati nyala api yang berkobar di dalam kuali obat, Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara rendah, nyala api yang telah kamu kumpulkan bersama kali ini sebenarnya bukan nyala api yang memurnikan. Saat ini kamu harus berkonsentrasi mengendalikan jejak unsur kayu di dalam tubuhmu dan menuangkannya ke dalam kuali obat. Xiao Yan menurut dengan menutup kedua matanya. Sedikit demi sedikit, pikirannya terfokus ketika persepsi spiritualnya terus-menerus memindai tubuhnya untuk jejak ringan dari elemen kayu.
Setelah lebih dari 10 menit, Xiaoyan akhirnya menemukan elemen kayu di tubuhnya untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas lega saat dia membuka matanya. Ketemu. Melihat Xiaoyan membuka matanya, Yao Lao bertanya, heran. Sebagai alkemis, Yao Lao menganggukkan kepalanya. Yao Lao tidak bisa membantu, tetapi dalam hati memuji Xiaoyan. Ketika Yao Lao pertama kali menemukan elemen kayu di tubuhnya, butuh hampir setengah jam. Dari sini dapat dilihat seberapa kuat persepsi spiritual Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan jari untuk menekan outlet api lainnya dengan ringan. Sedikit demi sedikit, aliran ki hijau yang sangat lemah mengalir masuk. Sama seperti ki hijau memasuki kuali obat, api kuning muda di dalam tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah ada reaksi kimia. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan belum bisa mengendalikan nyala api, dia bisa merasakan bahwa kegentingan dalam nyala api telah dijinakkan oleh elemen kayu. Selanjutnya, karena prinsip bahwa kayu melahirkan api, nyala api pada saat ini jauh lebih terkontrol dan akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Bagus, Yao Lao puas dan mengangguk. Dia mengulurkan jari untuk menyentuh dahi Xiaoyan, mentransfer informasi langsung ke kepalanya. Ini adalah formula obat penyembuhanku sendiri, kamu bisa menggunakannya untuk latihan. Saya akan membimbing Anda saat saya memperingatkan Anda tentang suhu nyala api dan komposisi bahan medis untuk disuling. Bubuk gumpalan darah, 1 tangkai rumput gumpalan darah, 1 buah livli dan 2 bunga popi. Setelah Xiaoyan berkomitmen untuk mengingat jumlah masing-masing bahan alkimia yang diperlukan, persepsi rohaninya perlahan-lahan mengalir ke dalam kuali obat ketika ia dengan rajin mencoba mengendalikan api ringan. Membuat gerakan menjentikkan jarinya di atas cincin, tangkai merah darah rumput gumpalan muncul di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan melempar tangkai itu ke mulut ular yang terukir di puncak kuali. Setelah rumput gumpalan darah dilemparkan, Xiaoyan tidak mengontrol nyala api pada waktunya. Api hanya berkobar ke atas dan dalam sekejap mata, batang Blood Clotting Grass berubah menjadi tumpukan abu dan mekanisme unik kuali mengeluarkannya dari kuali. Melihat kegagalan pertama ini, Xiaoyan tertawa dengan sedikit malu. Lanjutkan, kata Yao Lao dengan acuh tak acuh. Menelan seteguk air liur, Xiaoyan sekali lagi melemparkan batang rumput pembekuan darah. Kali ini, rumput gumpalan darah bertahan di dalam api untuk sementara waktu, tetapi seperti sebelumnya, itu berubah menjadi tumpukan abu. Suhunya terlalu tinggi. Xiaoyan menyeka keringatnya. Sekarang setelah dia secara pribadi mencoba untuk memperbaiki pil, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa jenis pekerjaan ini, seperti yang diharapkan, tidak dapat dengan mudah diselesaikan oleh sembarang orang. Setelah terus-menerus membakar sekitar 20 batang rumput pembekuan darah, dengan susah payah, Xiaoyan akhirnya memahami suhu yang paling cocok untuk rumput pembekuan darah. Sekali lagi melemparkan dalam batang rumput pembekuan darah, ekspresi Xiaoyan tumbuh khusyuk ketika persepsi rohaninya dengan kuat menekan suhu nyala api. Matanya melewati Ice Essence dan terpaku pada batang rumput gumpalan darah yang tergantung di dalam nyala api. Api menyala selama beberapa waktu dan rumput gumpalan darah akhirnya mulai menumpahkan lapisan kulitnya dan cairan yang terkumpul di dalam daunnya secara bertahap mulai menguap menjadi bintik-bintik bubuk putih yang samar. Esensi rumput pembekuan darah akhirnya berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Di gua yang sempit, api di dalam kuali melemparkan bayangan ke dinding gua, menciptakan bayangan taring menari seperti cakar binatang buas. Xiaoyan berkonsentrasi dengan setiap serat wujudnya saat dia menyaksikan nyala api yang melambai dengan penuh perhatian, wajah pucatnya dipenuhi dengan butiran keringat. Memurnikan obat untuk jangka waktu yang lama adalah tugas yang menghabiskan banyak sekali doki. Karena metode Qi Xiaoyan adalah Lao Xuan berperingkat terendah, yayasan dan daya tahan Qi-nya tidak istimewa. Karena itu, bukan tugas yang mudah baginya untuk bertahan selama hampir 2 jam di depan kuali. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap Xiaoyan, yang sekali lagi berhasil menyaring rumput gumpalan darah menjadi bubuk putih halus. Mengetahui bahwa Xiaoyan sudah mencapai batasnya, Yao Lao sedikit mengangguk dan dengan lembut berkata, "Bagus, istirahatlah." Mendengar ini, bahu Xiaoyan segera turun dan tubuhnya dengan lembut jatuh dan berbaring di lantai es yang dingin, seolah-olah semua energi di tubuhnya tiba-tiba terkuras habis. Terengah-engah, dadanya naik dan turun dengan cepat. Babak belur karena kelelahan, dia bahkan nyaris tidak bisa mengangkat jari sekarang. Pelatihan sekarang akan memberikan efek terbaik. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh saat dia melirik Xiaoyan yang mati terbaring di tanah.
Kemalasan dan ketekunan berselisih di dalam hatinya sesaat sebelum Xiao Yan melolong kesedihan saat dia tidak mau duduk. Tangannya yang bergetar membentuk segel pelatihan saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao tertawa ketika pandangannya beralih ke 10 kasing batu giok di depan kuali. Kasing-kasing ini terisi penuh dengan bubuk putih pucat yang disuling dari Blood Cloud Grass dan merupakan hasil upaya Xiao Yan. Dari kiri ke kanan, warna bubuk putih pucat menjadi lebih kaya, di mana warna bubuk hampir mencapai putih murni. Menatap perbaikan yang sangat jelas ini, Yao Lao merasa terkejut ketika dia mengangguk setuju. Dalam hatinya dia sekali lagi memuji persepsi spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Dia melirik Xiao Yan yang saat ini memulihkan dokinya sebelum duduk bersila di dinding batu. Dengan santai menutup matanya untuk memulihkan diri. Xiao Yan hanya memperbaiki jenis bahan pertama, masih ada 2 jenis lagi yang menunggu dia untuk perlahan berlatih. Setelah berlatih dengan mata tertutup selama hampir 1 jam, topan ki dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi memancarkan cahaya terang setelah menjadi gelap karena penipisan doki. Selain itu, kecerahan kali ini tampaknya sedikit lebih jelas daripada beberapa jam sebelumnya. Secara perlahan membuka matanya, perasaan tak berdaya dari sebelumnya telah mundur lebih dari setengah. Meregangkan lehernya, suara retak membuat Xiao Yan mendesah dalam kebahagiaan. Pelatihan selesai. Lanjutkan. Yao Lao tersenyum ketika dia membuka matanya untuk melihat Xiao Yan yang sekarang bangun. Xiao Yan tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya, saat mengalami proses alkimia yang menyakitkan, akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Yao Lao. Ketika Yao Lao sebelumnya melakukan alkimia, yang dia lakukan hanyalah memutar-mutar tangannya saat dia memperbaiki bahan-bahan untuk membuat ramuan yang membuat orang gila. Proses berpenampilan sederhana ini meninggalkan kesan kuat di benak Xiao Yan bahwa alkimia sangat mudah. Namun sekarang setelah Xiao Yan mencoba melakukannya secara pribadi, dia sekarang tahu bahwa alkimia lebih sulit daripada menjadi penambang. Pemahaman ini datang terlambat, sehingga Xiao Yan hanya bisa menghela nafas karena dia sekali lagi duduk di depan kuali dan mulai memperbaiki esensi dari 2 jenis bahan medis lainnya. Dilengkapi dengan pengalaman sebelumnya memurnikan Blood Cloud Grass, Xiao Yan, kali ini, jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah membakar 8 buah semarak dan 10 bunga popi, ia akhirnya berhasil mengekstrak komponen yang diperlukan untuk membuat obat penyembuhan. Dari buah livli, kernel hampir sepenuhnya hitam dan kecil diperoleh. Kernel ini memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah. Jika seorang tentara bayaran yang berpengalaman terluka di hutan belantara, sementara kekurangan obat penyembuhan, seringkali ia akan menggiling buah livli dan menggunakannya untuk mengurangi cedera. Dari bunga popi, cairan merah muda diperoleh. Cairan jenis ini memiliki efek mematikan rasa dan dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mengamati ketiga obat yang telah diatur dengan rapi di depan Xiao Yan, Yao Lao mengangguk sedikit dan dengan tenang berkata, semua bahan yang diperlukan telah disempurnakan, sekarang menggabungkan kemampuan medis mereka bersama. Ini adalah langkah terpenting dalam alkimia. Dengan napas dalam, Xiao Yan mengangguk dengan hormat. Dengan mahir melemparkan bubuk putih murni ke dalam kuali, dia menghisapnya di bawah api hangat selama sekitar 10 menit sampai bubuk putih murni berubah sedikit kemerahan dan dengan cepat menuangkan cairan bunga popi juga. Tepat ketika cairan memasuki kuali, itu melilit bubuk putih murni. Didihkan sebentar dalam nyala api, kedua bahan itu perlahan-lahan menyatu menjadi cairan yang kental dan merah. Persepsi spiritualnya berusaha mengendalikan suhu nyala api, saat cairan kental merah menyala perlahan-lahan dihisap. Saat terus dipanggang di atas api, cairan kental itu berangsur-angsur berubah menjadi pasta merah gelap. Melalui lensa transparan, Xiao Yan menatap tak tergoyahkan pada pasta merah gelap di dalam kuali. Agak ragu-ragu, dia akhirnya melemparkan kernel hitam kecil dari buah livli. Meskipun kernel hitam kecil memasuki kuali, tidak ada yang terjadi. Kernel kecil memantul dalam nyala api, menolak untuk menyatu ke dalam pasta merah gelap. Bahan-bahan yang berbeda memiliki ketahanan yang berbeda terhadap suhu, jadi Anda perlu belajar cara mengontrol suhu bagian nyala api. Di daerah yang membutuhkan suhu rendah, Anda harus menekan nyala api, sementara di daerah yang membutuhkan suhu tinggi, Anda harus mengendurkan kendali Anda untuk meningkatkan nyala suhu api. Yao Lao memberi kuliah sambil menatap Xiao Yan yang berkeringat karena khawatir. Xiao Yan menjilat bibirnya yang kering dan mengangguk. Dia segera membagi bagian dari persepsi rohaninya untuk melakukan kontrol atas nyala api di bawah kernel kecil untuk secara bertahap meningkatkan suhunya.
Bang! Ketika persepsi spiritual melonggarkan kendali atas suhu, satu nyala api yang tidak terkendali dengan ganas melonjak dan membakar setengah dari kernel hitam kecil menjadi abu dalam sekejap, menyebabkan Xiao Yan berkeringat dingin ketika ia dengan cepat menekan api dengan putus asa. Satu bagian dari persepsi rohaninya harus menjaga suhu satu sisi, sementara bagian lain harus meningkatkan suhunya. Multitasking semacam ini menyebabkan Xiao Yan sakit kepala. Namun, setelah melalui beberapa situasi yang lebih berbahaya, Xiao Yan akhirnya tenang dari kondisinya yang kacau. Dia menyeka keringat yang telah berkumpul di dahinya saat dia menghela nafas dalam-dalam sebelum memusatkan sisa doki-nya ke dalam outlet api. Di dalam kuali, kernel hitam kecil tidak bisa lagi menanggungnya dan akhirnya pecah di bawah meningkatnya suhu api. Bubuk hitam legam halus berangsur-angsur melayang ke dalam pasta merah muda dan mengecat yang terakhir dengan warna yang lebih dalam. Saat sejumput bubuk hitam legam melayang ke pasta, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Tangannya perlahan terpisah dari lubang api di dalam kuali dan perlahan-lahan mereda. Saat melihat Xiao Yan terengah-engah, Yao Lao samar-samar Tersenyum ketika dia melambaikan tangannya, mengangkat tutup kuali dan meletakkannya di lantai. Dengan tangan kanannya, dia menghendaki gumpalan besar pasta merah untuk melompat, di mana itu tetap mengambang di udara. Yao Lao melirik pasta merah tua yang memancarkan aroma obat yang kuat. Tangannya membuat gerakan memotong di udara saat pasta merah gelap dipotong menjadi setidaknya 100 potong kecil. Mengambil cincin penyimpanan dari Xiao Yan, Yao Lao menjentikkannya ketika lebih dari 100 botol batu giok tiba-tiba menyebar ke seluruh gua yang sempit itu. Setelah mengatur botol giok, Yao Lao melambaikan tangannya lagi ketika cairan seperti pasta di udara secara akurat mendarat ke botol giok. Secara acak memilih botol batu giok, Yao Lao tersenyum ketika ia menyerahkannya kepada Xiao Yan sambil bercanda. Selamat, upaya pertama Anda pada alkimia berhasil. Dengan tidak sabar menerima botol batu giok, Xiao Yan menatap cairan merah tua yang tidak murni. Sementara perasaan senang dan bangga membuncah. Haha, sejak saat ini, aku juga bisa dianggap sebagai alkemis. Beberapa hari berlalu, Xiao Yan menghabiskan hampir setiap hari di samping kuali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan, cincin penyimpanan, yang penuh dengan obat penyembuhan, membuatnya merasa bersyukur saat dia beristirahat. Tentu saja, hal lain yang perlu disebutkan adalah, bahwa setelah hampir 5 hari memperbaiki pil, doki dalam tubuh Xiao Yan tanpa sadar menjadi jauh lebih kuat. Menilai dari kemajuannya saat ini, dia hampir mencapai level 1 bintang Douze. Dengan dua berita baik ini, Xiao Yan berhasil menggertakkan giginya dan selamat dari cobaan. Ketika Xiao Yan bersembunyi di gua dengan susah payah untuk memperbaiki obat, situasi di kota Wutan terus terurai. Suasana antara klan Xiao dan klan Jialai menjadi semakin tegang. Hanya 2 hari yang lalu, klan Jialai mengambil kesempatan untuk membuat berbagai aturan pasar yang disukai pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang awalnya mengamati dari sela-sela untuk mulai pindah ke pasar klan Jialai. Dihadapkan dengan ukuran yang jelas-jelas ditujukan untuk mengguncang fondasi klan Xiao, semua anggota berpangkat tinggi dari klan Xiao datang dengan kemarahan hebat yang mengancam untuk berevolusi menjadi niat membunuh. Sialan, aku tidak tahan lagi, hanya dalam 5 hari, klan Xiao kami telah kehilangan setidaknya 50 hingga 60% dari keuntungannya. Jika ini terus berlanjut, semua pasar kita akan bangkrut. Di dalam ruang pertemuan klan, penatua ketiga berseru dengan marah. Semua anggota klan posisi yang lebih tinggi duduk di dalam aula besar, kemarahan di hati mereka diungkapkan oleh kulit mereka yang suram. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan lebih jauh. Penatua pertama perlahan meludahkan setiap kata, dia melanjutkan berkata, meskipun Tuan Guni dari Premier Auction House telah membantu kami dengan membuat lebih dari 100 botol obat penyembuhan, jumlah ini terlalu sedikit. Itu benar-benar tak tertandingi dengan jumlah besar dari klan Jialai. Meskipun kita mungkin bisa mempertahankan kebuntuan dengan klan Jialai dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, obat-obatan penyembuhan akan habis, kita sekali lagi akan sampai pada situasi canggung sebelumnya. Penatua pertama menghela nafas sebelum mengeluarkan tawa pahit dan berkata, meskipun jika Guni bersedia untuk sepenuhnya mendukung kami berdasarkan kuantitas, kami pasti akan dapat menyeretnya keluar dengan ahli alkimia tingkat pertama dari klan Jialai. Namun, dia dari Premier Auction House, mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Membantu sejauh itu sudah sangat tidak terduga. Duduk di kursi pemimpin, Xiao Zhan mengangguk dengan ekspresi muram di wajahnya.
Meskipun kualitas obat penyembuhan yang dijual oleh klan Jialai itu rendah, jumlahnya sangat besar dan harganya murah. Ini cocok dengan preferensi tentara bayaran, yang sering terjebak dalam situasi berdarah. Jika kita juga bisa mendapatkan alkemis tingkat pertama, kita akan bisa melawan mereka. Di aula besar seseorang mengeluh. Mendengar ini, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa alkemis di kota Wutan, merayu salah satu dari orang-orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, klan Jialai telah menyerang lotre dan benar-benar menerima bantuan seorang alkemis. Di sudut aula, Xiao Yu, Xiao Ning dan anggota generasi klan yang lebih muda lain juga hadir. Ketika mereka memandangi ekspresi suram pada para tetua, mereka tidak berani dengan ceroboh menyela dan karenanya mereka menahan atmosfer mencekik dalam keheningan. Kakak perempuan, apakah alkemis tingkat pertama itu begitu kuat? Bagaimana dia bisa memaksa klan Xiao kita ke dalam situasi ini? Agak tidak bisa mentolerir suasana yang menindas, Xiao Ning diam-diam bertanya kepada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu dengan lembut menghela nafas, mengeluarkan tawa pahit, dia menjawab dengan lembut, memang, alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan seorang ahli alkimia tingkat pertama adalah yang terbaik di tingkat Douse, dan dalam pertempuran langsung dengan salah satu tetua di klan, bisa dengan mudah membunuhnya. Namun teror sejati seorang alkemis bukanlah dalam pertempuran langsung, melainkan bahwa mereka mampu menciptakan ramuan yang membuat orang jadi gila. Dengan ramuan ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi kuat bersedia untuk melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Di benua Doki, banyak orang membandingkan seorang alkemis dengan sarang tawon beracun. Sekali didorong, seorang alkemis akan segera mengumpulkan jumlah pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Dihadapkan dengan begitu banyak pejuang, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhmu, mereka masih bisa membuatmu lelah sampai mati. Saat Xiao Ning membayangkan adegan dikelilingi oleh para pejuang, dia gemetar ketika ekspresi iri menyebar di wajahnya. Jangan delusi, kamu harus tahu tentang persyaratan keras untuk menjadi seorang alkemis. Peluangnya bahkan lebih kecil daripada daging yang jatuh dari surga. Memutar matanya ke arah Xiao Ning, Xiao Yu tanpa ampun menyiramkan air dingin padanya. Dikembalikan oleh kata-kata Xiao Yu, Xiao Ning dengan ragu-ragu meringkuk bibirnya ketika dia berkata, aku khawatir seluruh klan Xiao kita tidak memiliki kekayaan untuk memunculkan seorang alkemis. Meskipun Xiao Yu mengangguk setuju dengan kata-kata ini, dalam benaknya seorang pemuda mengenakan pakaian hitam tiba-tiba muncul. Melihat dari dekat fitur-fitur pemuda itu, sepertinya Xiao Yan. Tanpa ampun membuang pikiran itu, Xiao Yu berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, bagaimana aku bisa memikirkan bajingan kecil itu. Jika seseorang dengan kepribadian seperti itu mampu menjadi seorang alkemis, semua alkemis di dunia ini tidak akan berharga. Setelah mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya, Xiao Yu mengarahkan pandangannya ke sudut dekat jendela. Di sana, seorang gadis muda berpakaian hijau diam-diam menggenggam sebuah buku tebal dan sederhana, sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman saat matanya memindai isi buku itu. Penampilan tenang dan elegan ini menarik perhatian banyak rekan-rekannya. Gadis yang begitu baik, mengapa dia harus mendukung bajingan kecil itu? Xiao Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya saat dia sekali lagi mempertahankan kesunyiannya. Dengan diam-diam duduk di samping jendela, meskipun perhatiannya tertuju pada buku itu, Sun Er mampu merasakan suasana menyedihkan di aula. Alisnya yang langsing sedikit dirajut. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia juga telah tinggal di klan Xiao selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, bahkan jika bukan karena Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkan klan Xiao dipukuli oleh klan Jia Lai dengan buruk. Saya harap itu tidak akan berlebihan. Sun Er menghela nafas ketika dia sekali lagi kembali ke bukunya. Tanpa Xiao Yan di sisinya, dia praktis tidak punya alasan untuk berbicara. Ketika rencana terus dibahas di dalam aula, seorang penjaga klan bergegas masuk dan melaporkan dengan nada hormat, pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah kolaborasi untuk dibahas dengan pemimpin klan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang, ekspresi mereka yang dulu suram tiba-tiba melonjak dengan ekstasi. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan segera memerintahkan, cepat ajak dia masuk. Melihat ekspresi pada Xiao Zhan dan tiga tetua,
semua orang di aula agak kagum, segera bertukar pandang satu Sama lain, haha, tidak perlu mengundang saya masuk pemimpin klan Xiao, bagaimana kabarmu, orang tua ini datang tanpa diundang. Tawa Yao Lao terdengar dari balik pintu tepat saat suara pesanan Xiao Zhan memudar. Seiring dengan tawa, sesosok tubuh yang diselimuti mantel hitam besar tanpa tergesa-gesa berjalan ke aula di bawah tatapan kerumunan. Pada saat orang yang mengenakan gaun hitam melangkah melewati pintu, Sun Er, yang selama ini memasukkan dirinya ke dalam bukunya, tiba-tiba mengangkat alisnya, perlahan-lahan mengangkat wajah kecilnya, mata air musim gugurnya dengan waspada menatap orang berjubah hitam yang baru saja masuk. Menatap pria yang mengenakan jubah hitam yang baru saja masuk, Xiao Zhan dan ketiga tetua segera menyambutnya. Maju dengan langkah cepat, Xiao Zhan menunjukkan senyum hormat dan berkata, "Tamu yang paling terhormat, maafkan aku karena aku agak sibuk dengan masalah-masalah klan dan tidak dapat keluar untuk menyambutmu. Tolong maafkan aku." Haha, tidak perlu terlalu formal. Di bawah mantel hitam, sebuah suara tua terdengar. Xiao Zhan mengangguk dengan penuh semangat dan melirik ketiga tetua, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan setapak dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk, tamu yang paling terhormat." Pria yang ditutupi jubah hitam mengangguk dan tanpa terlalu formal, langsung berjalan dan duduk di kursi di samping kepala meja. Melihat betapa hormatnya Xiao Zhan memperlakukan lelaki berjubah hitam itu, para pemuda klan tidak bisa tidak berbisik di antara mereka sendiri. Banyak sekali pandangan aneh yang tak henti-hentinya menyapu pria berjubah hitam itu, tetapi setelah mendengar penatua itu mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan semangat dan penuh dengan penyembahan. Dimanapun, alkemis adalah orang-orang yang memiliki profesi paling dihormati di mata orang lain. "Kakak, orang ini, bukankah dia alkemis misterius yang kita lihat selama pelelangan kemarin?" Kedua mata Xiao Ning tertuju pada pria ini mengenakan jubah hitam saat dia menarik lengan baju Xiao Yu, dengan penuh semangat bertanya padanya. "Iya," Xiao Yu perlahan mengangguk. Matanya yang indah masih menatap siluet yang ditutupi oleh mantel hitam ini, ketika wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi terkejut yang sedikit menyenangkan, "Aku tidak berpikir bahwa tuan yang terhormat ini benar-benar akan datang ke klan Xiao kami. Sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang bekerja sama dengan kami bukan hanya basa-basi. Jika kita benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao harus bisa melewati kesulitan ini dengan mudah." Mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, Sun Er mengerutkan alisnya dan menatap tajam ke mata lelaki kekar di mantel hitam itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa gerakan pria itu, ucapannya, dan sikapnya tidak sepenuhnya harmonis. Setelah merajut alisnya sambil merenungkan untuk waktu yang lama, Sun Er hanya bisa tanpa daya meninggalkan ide ini. "Haha, Tuan, apa yang membawamu ke sini?" Secara pribadi menyiapkan secangkir teh, Xiao Zhan bertanya sambil tersenyum. "Aku sedang lewat di lingkungan itu, jadi aku pikir aku akan datang untuk mengunjungi klanmu. Saya membawa serta beberapa Elixa Foundation yang seharusnya dapat menumbuhkan banyak bakat pemuda dari sisi Anda." Di bawah gaun hitam ini, suara tetua itu cukup gembira. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan bergegas untuk melihat sekeliling, tetapi tidak melihat jejak samar Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. "Haha, kepala keluarga Xiao tidak perlu memanggilnya keluar, aku sudah bertemu dengan tuan muda. Pemuda yang cukup baik, dia cukup menyukai orang tua ini." Melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiao Zhan dari memanggil seseorang untuk dapatkan Xiao Yan. Nada dari pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan sentuhan kekaguman yang tidak disembunyikannya dan membuat pemuda itu bersembunyi di balik jubah itu dengan sangat malu. Mendengar nada bicara pria berjubah hitam yang dipenuhi dengan kekaguman, mata semua orang di aula dipenuhi dengan rasa iri. Untuk mendapatkan evaluasi setinggi itu dari seorang alkemis tingkat tinggi seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Semua hal baik hanya terjadi pada bocah ini. Saat dia menggerakkan mulutnya, penuh kengganan, nada suara Xiao Ning penuh dengan rasa iri. Xiao Yu, benar-benar tak berdaya. Menghela nafas, tangannya yang seperti batu giok di pipinya, dia diam-diam berbisik, "Apakah bocah itu begitu baik? Kenapa saya tidak pernah menyadarinya sebelumnya?" Mendengar pujian itu, wajah Xiao Zhan menampakkan senyum lebar dan di matanya, sedikit kebanggaan bisa terlihat. "Pemimpin klan Xiao, saya baru-baru ini mendengar bahwa klan Anda menghadapi kesulitan." Senyum Xiao Zhan tidak membentang sepenuhnya sebelum dipukul oleh suara Yao Lao yang menindas.
Mengangguk setuju, Xiao Zhan tersenyum pahit. Tentunya tuan ini tahu situasi klan Xiao kita saat ini. Memem, aku tahu sedikit tentang itu. Mengangguk, pria berjubah hitam itu mengungkapkan senyum. Di klan Xiao saat ini, bisnis kita sudah tidak lebih dari setengah dari masa lalu. Dalam jangka panjang, saya khawatir pengaruh kita juga akan turun ke klan kelas 2. Xiao Zhan menghela napas dalam penyesalan, mengerutkan alisnya. Dia tampak bertambah tua beberapa tahun pada saat itu. Haha, meskipun aku tidak begitu dekat dengan klan Xiao, aku rukun dengan putramu. Jika Anda, pemimpin klan Xiao, tidak takut kalau orang tua ini mungkin memiliki niat buruk, bagaimana kalau bekerja sama? Pria berjubah hitam itu tersenyum lembut. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan awalnya terkejut tetapi segera menjadi sangat gembira, hanya itu yang dia tunggu-tunggu. Dia menatap penuh kegembiraan kepada ketiga tetua dan segera setelah itu, mengangguk tanpa ragu sedikit pun, Tuan, kami ingin bekerja sama dengan Anda, ini sebenarnya yang kami inginkan. Bantuan seorang alkemis di atas tingkat kedua adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh klan Xiao. Xiao Zhan tidak berpikir bahwa klannya sendiri memiliki sesuatu yang dapat menarik minat alkemis tingkat kedua dan mendengar kata-kata sang alkemis, bahwa ia akan bekerja sama dengan klan Xiao. Xiao Zhan menyimpulkan bahwa alasan sang alkemis membantu adalah karena Xiao Yan. Dengan kesempatan seperti itu, Xiao Zhan akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Melihat persetujuan Xiao Zhan, pria berjubah hitam itu mengangguk dan telapak tangan putih muncul dari jubahnya. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan sentakan, itu segera berkedip dalam cahaya merah. Menatap telapak tangannya, seputih pemuda, Xiao Zhan terkejut. Telapak tangan memberinya perasaan yang akrab. Tetapi Xiao Zhan tidak punya waktu untuk merenungkan penyebab perasaannya. Segera, tumpukan botol batu giok muncul di atas meja. Dalam sekejap mata, seluruhnya ditutupi dengan botol batu giok kecil, tidak ada satu tempat pun yang kosong. Menatap botol-botol batu giok yang muncul dari udara tipis di dalam aula besar ini, kecuali dari wanita berpakaian hijau yang berada di dekat jendela, semua klan lainnya, tanpa kecuali sedikit pun, dikejutkan oleh pil dalam jumlah yang sangat besar ini sampai-sampai mereka sulit bernapas. Ini ada 1283 botol obat penyembuhan, bubuk pembekuan darah. Ini bukan obat penyembuhan terbaik dalam hal kualitas, tetapi dibandingkan dengan Reten Spring Powder dari klan Jia Lai, efeknya jauh lebih luar biasa. Menyaksikan orang-orang yang terpana di aula, orang berjubah hitam dengan ceroboh memperkenalkan barang dagangannya. Xiao Zhan, terkejut dengan mulut terbuka lebar, mengambil napas dalam-dalam dari udara sedingin es di sekitarnya. Ini benar-benar bisnis besar. Di aula yang sunyi, kerumunan tatapan merah panas tanpa ragu menatap botol-botol batu giok kecil di atas meja yang berjumlah lebih dari 1000. Hampir tidak ada yang pernah secara pribadi melihat ramuan dalam jumlah sebesar itu. Lidah merah mudanya menjilat bibir merahnya tanpa sadar, Xiao Yu sama-sama bingung melihat begitu banyak eliksir. Sesaat kemudian, dia mengguncang dirinya dari linglung dan dengan kilau di matanya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang berjubah hitam itu. Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela menatap sekilas ke meja yang penuh dengan botol-botol batu giok kecil dengan ekspresi heran di dalam matanya. Visinya sekali lagi menyapu orang berjubah hitam. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus melihat buku sederhana di tangannya. Dalam kesunyian mutlak di aula, orang berjubah hitam itu terbatuk pelan, membawa orang di sebelahnya, Xiao Zhan, kembali ke kenyataan. Xiao Zhan tersipu ketika dia mengeluarkan tawa malu. Saat dia melihat ke sang alkemis berjubah hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak semua alkemis dapat dengan mudah mengeluarkan lebih dari 1000 botol obat penyembuhan sekaligus. Tuan, Anda harus tahu tentang situasi klan Xiao saat ini. Kita perlu obat penyembuhan untuk menarik kembali popularitas kita yang hilang. Bagi klan Xiao, tindakanmu tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kita sangat membutuhkannya. Xiao Zhan berseru dengan penuh terima kasih. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Zhan ragu-ragu sebelum akhirnya dia berbicara lagi, bagaimana dengan ini, klan Xiao kita akan mengambil tanggung jawab menjual obat penyembuhan ini. Adapun penghasilannya, Anda akan mengambil 90%, sedangkan 10% sisanya akan pergi ke kami. Meskipun saya merasa itu adalah hal yang kurang ajar bagi kita untuk melakukannya, bagaimanapun juga, kita masih membutuhkan sejumlah uang untuk menertibkan
Tuan, apa pendapat Anda tentang itu? Ketika dia selesai menguraikan proposisinya, Xiao Zhan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya, takut bahwa dia tidak akan puas dengan persyaratannya. Klan Xiao saat ini hanya bisa sepenuhnya bergantung pada alkemis misterius ini. Haha, alkemis berjubah hitam itu tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan ini, ekspresi wajah Xiao Zhan sedikit berubah. Tepat saat dia akan kehilangan 10% terakhir, sebuah suara tua menyela yang membuatnya bingung dan benar-benar kehilangan. Pemimpin klan Xiao terlalu sopan, meskipun eliksir itu disempurnakan olehku, membuat penjualan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari Anda, biarkan kami membaginya secara merata, 50-50, haha. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, tiga tetua yang awalnya cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut mereka dengan kaget. Cukup lama sebelum mereka secara tidak sadar menyentuh telinga mereka, ragu apakah kata-kata itu asli atau tidak. 50-50. Tuan ini, bukankah dia terlalu memperhatikan klan Xiao? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia ingin semua 100% dari keuntungan, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang berani menolak. Setelah beberapa lama, Xiao Zhan perlahan-lahan mendapatkan kembali akalnya. Dia menghela napas dalam-dalam lalu tertawa pahit, mengatakan, Tuan, kata-kata Anda telah membuat kami kewalahan, kami sudah benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda yang tepat waktu, bagaimana mungkin kami dapat mengambil keuntungan lebih lanjut dari Anda? Seolah itu tidak penting, lelaki berjubah hitam itu melambai-lambaikan tangannya dan tertawa dengan puas, untung kecil ini tidak menarik bagi saya, jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak akan pernah tenang, kebenaran untuk diberitahu saya akan terlalu malas untuk mengumpulkan bahkan 50%. Mendengar penjelasan sombong semacam ini, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku akan meninggalkan obat mujarab ini untuk kamu jual. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan memeriksanya. Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum ketika berkata, aku masih punya masalah lain, jadi aku tidak akan tinggal. Pemimpin klan Xiao tidak perlu mengirim saya pergi. Sebagai gantinya, pergi dan atur pengaturan penjualan, haha. Dengan nada pemberhentian, dia berjalan keluar dari aula di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, langkah sang alkemis berjubah hitam tiba-tiba berhenti. Tertawa lemah, dia berkata, sebelum aku pergi, aku akan mengatakan beberapa kata lagi. Xiao Yan benar-benar tidak buruk. Haha, selamat tinggal. Mendengar pernyataan ini, Xiao Zhan menggosok kepalanya. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi pria berjubah hitam itu sudah keluar dari aula, perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Xiao Zhan menghela nafas kecil setelah beberapa saat ketika dia tertawa getir berkata, tampaknya hubungan antara Yan Er dan Tuan ini agak tidak biasa. Atau yang lain, bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak akrab dengan kita ini membantu kita seperti ini? Ketiga penatua semuanya berbagi pandangan dan juga menghela nafas dan mengangguk. Dari cara alkemis tua itu mengekspresikan pujian tentang Xiao Yan, dia jelas memandang positif pada Xiao Yan dan bantuannya untuk klan Xiao pasti akan terikat dengan Xiao Yan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang seusia Xiao Yan yang telah mendengar kata-kata pria berjubah hitam yang lewat itu, menunjukkan iri yang tak tersamarkan di wajah mereka. Gadis berpakaian hijau di dekat jendela sedikit memiringkan kepalanya, pandangannya menatap ke jendela ketika sosok itu berbalik di sudut. Alis Willow-nya sedikit bersatu, ekspresi keraguan melintas di wajahnya yang lembut. Di luar klan Xiao, pria berjubah hitam itu perlahan melanjutkan ke depan sampai dia mencapai daerah yang kurang ramai. Baru saat itu sebuah suara muda dengan lembut menggerutu dari dalam gaun hitam, Guru, apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain untuk menunjukkan kepada saya setiap kalimat? Jika mereka mengetahui hal ini, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menawarkan Anda. Hehe, aku hanya mengekspresikan perasaanku. Jika bukan karena Xiao Zhan yang memperlakukan Anda dengan baik sejak Anda masih muda, di mana saya akan menemukan murid yang begitu baik. Jadi pantas bagiku untuk berterima kasih padanya. Suara tua itu bercanda dan tertawa, jika saya memberi mereka pil, ayah Anda yang berhati-hati pasti akan percaya bahwa saya memiliki beberapa motif tersembunyi. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melihat sekeliling sebelum bertanya, di mana kita harus pergi sekarang?
Menuju rumah lelang sehingga kita bisa memberikan key gathering powder kepada mereka untuk menghindari hutang kepada mereka, itu adalah sesuatu yang paling saya benci. Sebelumnya, Anda telah membakar semua bahan medis untuk latihan, sekarang saatnya untuk membeli bahan medis lainnya. Yao Lao bergumam sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk untuk mengakui kata-kata ini. Dengan beberapa harapan, dia tersenyum manis dan bertanya, "Guru, dapatkah saya saat ini dihitung sebagai alkemis tingkat pertama?" "Cih, kamu pikir itu hanya karena kamu merapikan obat selama beberapa hari kamu sudah menjadi seorang alkemis. Obat penyembuhan adalah jenis obat mujarab yang paling sederhana, memurnikan hal-hal semacam itu tidak perlu dibanggakan." Yao Lao mencibir, menyiram Xiao Yan dengan air dingin. Memutar matanya, Xiao Yan agak muram, "Lalu kapan aku bisa benar-benar dianggap sebagai alkemis tingkat pertama? Di dunia alkimia, Persyaratan minimum untuk alkemis tingkat pertama adalah untuk dapat menyuling pil jenis pelet dan bukan jenis pil sederhana di mana yang harus Anda lakukan hanyalah mencampur esens ke dalam pasta. Sepertinya ada jarak yang cukup untuk ku pergi." Mendengar persyaratan ini, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melangkah maju menuju rumah lelang di alun-alun kota. Di rumah lelang primer, lobi bagian penerima tamu. Di atas meja, ada kotak giok kecil, di mana pil obat berbaring dengan damai. Karena pil yang halus, bundar, dan mengkilap, aroma yang kuat dan bagus menyelimuti ruangan, menyebabkan semua orang merasa perhatian. Menonton pil, dua manajer rumah lelang primer, Yafei dan Guni, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Melalui gaun hitam, Xiao Yan bisa melihat bahwa keduanya melupakan diri mereka sendiri di depannya, yang menyebabkan dia mengekspresikan ketidaksetujuan dan mengejek mereka di dalam, akan seperti apa ekspresi mereka. Serbuk key gathering yang dibawa Xiao Yan jauh lebih rendah daripada produk yang dia gunakan sendiri. Namun bubuk ini, yang dibuat dengan setengah hati oleh Yao Lao, mampu mengejutkan Yafei dan Guni. "Tuanku tersayang, teknik alkimia Anda benar-benar mengagumkan. Bubuk pengumpulan ki yang Anda buat sudah bisa dibandingkan dengan yang dibuat oleh alkemis tingkat kelima." Guni dengan sepenuh hati memuji pil hijau muda. Di bawah jubah hitam, sebuah suara tua dengan pelan berbunyi, "Silakan terima bubuk pengumpulan ki ini dengan baik. Setelah menerima begitu banyak bantuan, saya hanya perlu mengucapkan terima kasih. Kalau tidak, hati nurani saya akan sangat terganggu." "Haha, Tuan, Anda terlalu baik. Anda adalah tamu di sini, dan bantuan di antara kami hanyalah bantuan di antara teman-teman." Yafei tersenyum sambil mengangkat kasing dengan tangan seperti batu giok. Yao Lao menahan diri untuk tidak berkomentar. Bukan hanya Yao Lao tidak mempercayai kata-kata itu, bahkan Xiao Yan mengejek mereka juga. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, rumah lelang premier pasti sudah bangkrut. Dari dalam pakaiannya, Xiao Yan menghasilkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Yafei. Suara tua itu berbunyi, "Tolong bantu saya lagi dengan mencari bahan-bahan ini untuk saya." Dengan penuh semangat menerima kertas, Yafei dengan cepat meliriknya sebelum memenuhi dengan senyum. Setelah waktu sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan keraguannya sekarang. Yafei memanggil seorang gadis yang melayani dengan lambaian tangan dan menyerahkan kertas itu kepadanya, memerintahkannya untuk menyiapkan bahan-bahan sesegera mungkin. Cangkir teh di tangannya, Xiao Yan menghirup ringan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan setelah beberapa detik, suara Yao Lao bisa terdengar, "Nona Yafei, saya punya pertanyaan." Mendengar Yao Lao mulai berbicara, Yafei tersenyum dengan manis dan dengan lembut menjawab, "Silakan, Tuan. Klan Jialai telah membeli banyak bahan obat dari sini kan?" Yao Lao bertanya dengan suara yang monoton. Pada pertanyaan ini, hati Yafei sedikit menegang dan ekspresi wajahnya yang cantik sedikit berubah. Dengan diam-diam berbagi pandangan sekilas dengan Guni, dia diam-diam bimbang sejenak sebelum menjawab, "Benar, klan Jialai memang telah membeli bahan obat ini hampir 100.000 koin emas." Sedikit mencondongkan kepalanya, suara lamanya tiba-tiba menghilang menjadi sunyi. Perubahan tiba-tiba dalam atmosfer dari pria berjubah hitam ini menyebabkan hati Yafei merasa agak gugup. Dia sudah lama tahu bahwa sang alkemis sedang bersiap untuk membantu klan Xiao. Namun rumah lelang terus menjual sejumlah besar bahan obat ke klan Jialai. Meskipun dia tidak tahu temperamennya, sangat mungkin bahwa pria tua ini akan menyimpan dendam terhadap rumah lelang. Suasana di aula secara bertahap menjadi tegang, melihat ke arah pria berjubah hitam diam, Yafei mulai merasa gelisah. Jika bukan karena Guni terus-menerus menghentikannya,
Dengan penampilannya, dia akan membuka mulutnya sejak lama. Kalian berdua harus tahu apa yang ingin kulakukan dengan membeli begitu banyak bahan obat terakhir kali kan. Beberapa saat kemudian, suara tua itu akhirnya memecah. Kesunyian yang menyesakkan. Dengan ringan menggigit bibir merahnya, Yafei sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada rendah, Tuan bermaksud untuk memperbaiki bahan-bahan menjadi obat penyembuhan untuk membantu klan Xiao, ya. Tepat, sebelum saya datang, saya menyerahkan semua obat penyembuhan yang halus kepada klan Xiao. Sedikit mengangguk, Yao Lao berkata dengan suara yang dalam, mungkin dalam 2 hari lagi, klan Xiao dan klan Jialai akan mulai menggunakan obat penyembuhan untuk bertarung demi popularitas di kota Wutan. Dihadapkan dengan topik semacam ini, Yafei tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia hanya bisa dengan cerdik mempertahankan kesunyiannya. Pembuatan obat penyembuhan membutuhkan sejumlah besar bahan medis tingkat rendah. Di kota Wutan, selain rumah lelang primer, tidak ada kios obat lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan jumlah yang begitu besar. Melihat Yafei tanpa kata-kata, Yao Lao terus berkomentar pada dirinya sendiri. Pada tahap akhir pertempuran obat penyembuhan ini, selain harga dan kualitas, memiliki persediaan bahan obat yang cukup adalah faktor utama. Jadi saya berharap bahwa, mulai sekarang rumah lelang primer akan menolak untuk menyediakan bahan obat untuk klan Jialai. Sama seperti suara Yao Lao terdengar, garis pandang Xiaoyan menembus mantel hitam dan fokus pada kecantikan dewasa yang cantik seperti roh rubah. Dia memiliki kurang dari 2 bulan tersisa di Wutan City dan dengan demikian, dalam waktu ini, dia harus membantu ayahnya untuk mengalahkan klan Jialai. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dalam perjalanan pelatihan dengan Yao Lao dengan nyaman. Wajah menawan Yafei sedikit berubah saat dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dalam posisi yang sulit, dia berkata, Tuan, rumah lelang primer kami memiliki aturan yang melarang kami terlibat dalam segala jenis konflik antara klan. Jika kami menyetujui permintaan Anda, itu sama saja dengan secara tidak langsung membantu klan Xiao, ini tidak sesuai dengan aturan kami. Saya bisa memperbaiki 2 pil pengumpulan Qi untuk Anda gratis. Kata Yao Lao, tidak terganggu. Tuan, itu bukan masalah eliksir. Bujukan dari 2 Qi Gathering Pills benar-benar menyebabkan tangan halus Yafei bergetar, namun dia terus bertahan. 3 pil. Tuan, Yafei memaksakan senyum, tepat di sampingnya, wajah Guni berkerut, 3 pil pengumpulan Qi. Itu akan bernilai setidaknya 500.000 koin emas kan? 5 pil. Suara tua dipersenjatai dengan nada acuh tak acuh tanpa henti terhadap Baselin di hati Yafei. Harer, mata besar Yafei menutup saat dia dengan ringan menghirup udara dingin. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba terbuka. Yafei tertawa pahit ketika dia berkata, Tuan, Anda sudah menang. Mulai sekarang, rumah lelang primer tidak akan pernah lagi menyediakan bahan obat jenis apapun untuk klan Jialai. Kehendak Nona Yafei memang agak di luar harapan saya, 1 bulan kemudian saya akan membawa barang itu. Tentu saja hanya jika rumah lelang primer tidak mengecewakan saya. Yao Lao berkata sambil tertawa kecil. Tuan, tenanglah. Yafei tahu siapa yang penting dan siapa yang tidak penting. Bagaimanapun juga, Yafei sudah berpengalaman bertahun-tahun di rumah lelang, jadi dia dengan cepat tenang. Antara klan Jialai dan seorang alkemis yang paling tidak tingkat keempat, sama sekali tidak ada perbandingan. Pilihannya tidak sulit untuk dibuat, kesulitan sebenarnya terletak pada bagaimana memilih momen terbaik untuk mendapatkan keuntungan terbesar dan Yafei sangat puas dengan hasil saat ini. Hanya setelah melihat pria berpakaian hitam berjalan keluar dari ruang tunggu dan puas dengan bahan-bahan obat di tangannya, Yafei akhirnya bisa merilekskan bahunya. Tubuhnya dipeluk di atas kursi, membuatnya tampak seperti rubah yang meringkuk. Posisi lesunya ini memiliki daya tarik tersendiri. Tuan, terkasih, Tuan ini benar-benar berani. Kata Yafei dengan kepala menempel di bagian belakang kursi yang sejuk. Di sampingnya, Guni menggosok dahinya, mendesah, 5 butir bubuk pengumpul Qi. Memang benar bahwa dia adalah alkemis tingkat keempat. Tapi tetap saja, bukankah caranya menjalankan bisnis agak besar? Yafei mengangguk dan mengerutkan bibirnya yang merah dan kecil sebelum melanjutkan untuk mengejek dirinya sendiri. Saya pikir saya bisa bertahan melawan tekanannya, tetapi siapa yang akan berakhir? Guni tertawa, menjawab, jika itu aku yang mengikutimu, aku khawatir aku akan menyerah pada saat dia menyebutkan pil ketiga. Anda bisa melebihi harapan saya dan bertahan sampai kelima, jadi banggalah.
Apa yang saya tunjukkan adalah ketekunan. Setelah mendengar tawarannya, pikiran saya menjadi kosong sehingga saya tidak dapat berpikir jernih. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan begitu maju dengan permintaannya dan melemparkan 2 pil tambahan? Kata Yafei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan situasi. Yah, fakta adalah fakta, dan pikiranmu yang kosong membantu Primer Auction House memperoleh pemasukan tambahan 400.000. Ucap Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasannya. Yafei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, mengeluarkan beberapa tawa lembut. Ketika dia mulai bangkit dari kursinya, dia menghela nafas, sepertinya klan Jia Lai ada di dalam genggamannya sekarang. Guni juga setuju, mengangguk. Tapi bukankah itu agak mencurigakan? Bukankah tuan kita seharusnya menjadi orang asing bagi klan Xiao? Kenapa dia sangat membantu mereka? Dia bahkan rela menyisihkan 5 pil Qi Gathering Powder untuk memutus rantai pasokan klan Jia Lai, kata Yafei sambil sedikit kecurigaan muncul di matanya. Siapa yang tahu, alkemis kita yang terhormat benar-benar misterius bukan? Saya tidak tahu bahwa di Kekaisaran Jiama memiliki sosok seperti dia, kata Guni tanpa daya. Yafei mengangguk sedikit, matanya berkeliaran. Setelah bergumam sedikit, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan yang fenomenal dengan klan Xiao akan menjadi suatu keharusan. Dengan pil-pil ini, saya telah meningkatkan keuntungan rumah lelang hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah ada yang bisa melampaui saya di penilaian karyawan berikutnya. Setelah kata-kata ini diucapkan, ujung bibir merahnya membentuk senyum. Dengan tangan di belakang, dia keluar dari ruang sambil menyenandungkan lagu untuk dirinya sendiri. Berjalan keluar dari rumah lelang, Xiao Yan mendesah panjang, dengan suara rendah dia berkata, "Guru, terima kasih banyak." "Mengapa harus berterima kasih, jika klan Jia Lai tidak dicap ke tanah? Apakah kamu bisa berkonsentrasi ketika aku membawamu dalam perjalanan pelatihan?" Yao Lao menjawab tanpa daya. "Hehe." Xiao Yan menyeringai, tanpa kata-kata lebih lanjut, dia mengikuti kebiasaannya memutar dan berputar di jalanan sebelum melepas mantel hitam di sudut yang kosong, dan dengan hati-hati keluar dari jalan, menuju ke arah klan Xiao. Kembali di klan, ketika Xiao Yan sesekali bertemu dengan anggota klan lain, dia bisa merasakan bahwa tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri yang lebih. Jelas, berita tentang apa yang terjadi di aula hari ini telah menyebar di antara klan. Xiao Yan mengabaikan pandangan ini saat ia melanjutkan perjalanannya yang lambat menuju kamarnya. Saat dia berbelok di sudut, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul di kepala di jalur tabrakan. Syukurlah Xiao Yan terhenti. Tepat waktu, berhasil menghindari kecelakaan canggung yang telah terancam terungkap. "Xiao Yan GG, akhirnya aku menemukanmu." Gadis berbaju merah mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang muda dan murni berisi jenis pesonanya sendiri. Kombinasi itu agak kontradiktif, menyebabkan gadis itu memiliki daya tarik yang lebih tak terlukiskan dibandingkan dengan gadis-gadis lain pada usia yang sama. Pesona semacam ini, bahkan membuat Xiao Yan meliriknya beberapa kali lagi. Gadis yang wajahnya dipenuhi kegembiraan ini tidak lain adalah Xiao Mei. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah cantik Xiao Mei. Menggosok hidungnya, dia bertanya dengan suara monoton, apakah ada sesuatu? Ketika dia mendengar ucapan yang agak asing ini, wajah bercahaya Xiao Mei sedikit gelap, dengan suara rendah dia menjawab, pemimpin klan ingin Xiao Yan GG melakukan perjalanan ke ruang belajar. Agak kaget, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum menjawab, baiklah, terima kasih. Dia melambaikan tangan sebelum berbalik ke ruang belajar yang terletak di halaman depan. Xiao Yan Biao Ge, terima kasih sebelumnya. Xiao Mei berkata dengan lembut saat dia melihat langkah-langkah Xiao Yan berjalan pergi. Kilasan kekecewaan bisa terlihat di matanya saat dia menggigit bibirnya. Xiao Yan menghentikan langkahnya saat dia dengan elegan melambai ke arah Xiao Mei tanpa berbalik, dengan dingin menjawab, tidak masalah. Menatap sosok mundur Xiao Yan, tiba-tiba, Xiao Mei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Xiao Yan Biao Ge, apakah Anda akan berpartisipasi dalam tes pendaftaran untuk Akademi Jianan? Mungkin. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan perlahan pergi, meninggalkan kata ini. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiao Yan, wajahnya yang mendung namun cantik akhirnya menjadi cerah. Menjepit tangannya menjadi kepalan, dia berdiri di tempat saat dia melihat sosok Xiao Yan akhirnya menghilang dari pandangan sebelum dengan ringan dan pahit mendesah dan berbalik untuk pergi.
Xiao Yan berjalan-jalan di klan sebelum akhirnya tiba di depan kamar yang luas. Mengetuk pintu dengan ringan, dia perlahan mendorong pintu terbuka dan masuk. Di dalam ruangan, Xiao Zhan dan tiga tetua mendiskusikan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka menutup mulut mereka bersamaan. Ayah, kamu mencari saya. Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan berjalan dan bertanya. Xiao Zhan balas tersenyum ketika dia menganggukkan kepalanya, melirik ketiga tetua, dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, Anda seharusnya melihat Pak Tua itu kan? Benar, Xiao Yan memiringkan kepalanya, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Xiao Zhan. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Xiao Zhan bergumam, saya hanya mengenalnya untuk waktu yang singkat, bagaimana saya bisa tahu tentang asal-usulnya? Ini adalah kata-kata hati Xiao Yan, karena dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Yao Lao berasal. Tapi aku tahu bahwa dia adalah seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum dan menambahkan. Omong kosong. Xiao Zhan memutar matanya saat dia tersenyum penuh omelan main-main. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan suasana hati yang sangat baik, dia terus bertanya kepada Xiao Yan beberapa pertanyaan lagi tentang Yao Lao. Namun, balasan kacau dan konyol Xiao Yan berarti bahwa pada akhirnya, Xiao Zhan tidak berhasil menemukan apapun. Dasar bocah nakal, aku bahkan tidak tahu apakah kamu berpura-pura. Saat dia menatap Xiao Yan yang tampaknya benar-benar bodoh, Xiao Zhan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan tangannya yang berkembang, dia terus berbicara, lupakan, pergi dan lanjutkan apapun yang sedang kamu lakukan, jika kamu bertemu dengan Pak Tua itu di masa depan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Masa depan klan Xiao, tergantung padanya. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Xiao Yan, auramu saat ini nampak seperti kuat. Penatua pertama menatap Xiao Yan dan tiba-tiba tergagap. Mendengar kata-kata penatua pertama, Xiao Zhan juga terkejut, memusatkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, mulutnya perlahan menganga terbuka dan dia kagum. Kamu telah menerobos ke Douse. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut tertua kedua dan ketiga terpisah, ketika mereka menatap dengan tak percaya pada pemuda di depan mereka. Xiao Yan menggaruk kepalanya sebelum dengan polos mengulurkan tangannya, kurasa begitu, aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan kemudian entah bagaimana membuat terobosan. Sudut mata Xiao Zhan melonjak, kaget dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, pelatihan seperti apa itu? Selama periode waktu ini, Xiao Zhan sudah terbiasa dengan keajaiban yang diciptakan oleh Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, Xiao Zhan memaksakan sebuah senyuman dan berkata, berita baik bahwa Anda membuat terobosan. Jika Anda punya waktu, pergi ke asosiasi pengujian peringkat untuk menerima lencana peringkat. Xiao Yan mengangguk, sudut mulutnya terangkat dengan ceria, kalau begitu, bisakah aku pergi sekarang? Kamu sudah bisa pergi, memutar matanya, Xiao Zhan main-main memarahinya. Orang muda ini hanya mengacak-acak bulu orang. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa ketika tiga tetua ini mengembunkan siklon ki mereka gagal 2 kali berturut-turut sebelum menjadi Douse. Menatap wajah kaku dari tiga tetua, Xiao Yan tersenyum dan tertawa. Hanya setelah Xiao Zhan mulai memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruang belajar. Mendengar tawa memudar dari pemuda itu, wajah tiga tetua agak melonggarkan. Saling memandang, mereka tidak bisa menahan tawa dengan wajah penuh kepahitan. Setelah menerima bantuan rahasia Xiao Yan dalam bentuk obat penyembuhan dalam jumlah besar, meskipun klan Xiao tidak mempublikasikan berita ini, mereka sudah diam-diam mulai mempersiapkan serangan balasan terhadap klan Jialai. Peristiwa yang terjadi di aula klan dirahasiakan oleh Xiao Zhan dan tiga tetua, segala sesuatu tentang obat penyembuhan telah diklasifikasikan sebagai skala larangan tertinggi. Tidak ada anggota klan yang bisa menyebutkan ini kepada orang luar, jika ada yang membocorkan informasi, orang itu akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Seiring dengan keheningan keluarga Xiao, perilaku klan Jialai menjadi semakin arogan, menggunakan segala macam trik dan bujukan tanpa menahan diri untuk menarik semua pelanggan pasar keluarga Xiao. Bahkan dengan ini, klan Xiao tetap diam. Melihat keluarga Xiao menonton dalam diam, beberapa pasukan kecil yang bersekutu dengan mereka menjadi kecewa dan juga diam-diam mulai bersiap untuk bergerak untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan suasana yang sedikit lebih aneh dari biasanya, waktu 2 hari berlalu dengan tenang.
Itu adalah hari lain dari cuaca cerah bercahaya dan mempesona, sementara pasar klan Jialai begitu panas dan ramai seperti biasanya. Di jalan utama, kepala orang-orang mengalir seperti air. Di warung, Return of Spring Powder, ada kerumunan orang yang bahkan lebih besar, suara teriakan, omelan, dan pertengkaran berkumpul di satu tempat. Suara-suara memekakkan telinga menembus awan. Di belakang meja pengobatan coklat, seorang penjual obat dari klan Jialai menyaksikan tentara bayaran yang berdebat memperebutkan obat. Senyum di wajahnya memiliki ekspresi bangga, tahu bahwa ia mendapat keuntungan dengan menjadi satu-satunya pemasok obat. Jialaiku adalah anggota inti dari klan Jialai dan bertanggung jawab atas pasar klan Jialai yang paling populer. Berdiri di lantai 2 aula resepsi, Jialaiku memandang ke bawah dari atas ke jalan-jalan besar orang ramai, wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi dengan senyum puas. Selama periode waktu ini, Return of Spring Powder telah terjual jauh lebih banyak dari perkiraan awal klan Jialai. Di bawah godaan besar manfaatnya, klan Jialai tidak lagi puas karena mereka memindahkan harga dari 100 koin emas menjadi 300 koin emas. Awalnya banyak tentara bayaran yang jijik dengan kenaikan harga, namun tidak ada pemasok lain untuk kembalinya bubuk musim semi, sehingga mereka hanya bisa membuat keributan dan mengeluh untuk sementara waktu sebelum dengan enggan menerima kenyataan ditipu. Jialaiku dengan lembut menyenandungkan nada kecil ketika matanya berbaris dan dengan gembira berkata, bahkan jika kamu tidak membeli, orang lain masih akan membeli. Jialaiku mengulurkan tangan pendek dan gemuknya untuk menghalangi sinar matahari, tidak mampu menahannya di depan gudang. Dia menyeka keringat di dahinya ketika dia menggerutu, sial, hari ini terlalu panas, sepertinya aku harus melepaskan hot spang malam ini untuk mendinginkan. Cih, cewek muda dari masa lalu sangat menyegarkan dan hidup. Saat dia mengingat ekstasi tempat terlarang itu, Jialaiku dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan, lagi-lagi menyeka keringatnya. Lalu alisnya tiba-tiba berkerut melihat gangguan di pintu masuk. Sialan, bertarung lagi. Para tentara bayaran ini semuanya berotot dan tidak punya otak. Apakah mereka tidak tahu bahwa perlu biaya untuk memperbaiki barang-barang yang mereka hancurkan? Ketika Jialaiku memandangi gangguan itu, dia tidak bisa menahan kutukan karena kesal. Pasar klan Xiao juga sudah mulai menjual obat penyembuhan. Tepat ketika Jialaiku sedang bersiap untuk mengirim penjaga untuk menyelesaikan gangguan, sebuah teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jialaiku mendengar teriakan, tiba-tiba ini, lemak di sekujur tubuhnya berguncang seperti gunung menabrak laut dan di wajahnya, kulitnya sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian dia mencibir dan berkata, sepertinya tidak ada harapan lagi bagi klan Xiao. Untuk benar-benar menemukan metode semacam ini, mereka praktis meminta kematian. Teriakan itu menyebabkan jalan utama yang dulu berisik berlalu menjadi keheningan. Namun, ketika semua orang mulai saling memandang dengan cemas, satu demi satu, kerumunan mulai mengutuk, sial, bahkan tidak berpikir untuk menggunakan jenis ini, taktik kotor untuk mencuri tempat saya telah mengantri setengah hari. Jelas bahwa orang-orang ini percaya bahwa teriakan itu adalah taktik untuk mengambil kesempatan untuk mendorong tanpa malu ke depan antrian. Lagi pula, trik semacam ini biasa terjadi selama periode waktu ini. Setelah mengutuk, orang-orang ini melanjutkan usaha mereka untuk Return of Spring Powder lagi. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pemikiran ini. Sebagian kecil dari tentara bayaran yang sakit dan lelah dengan perilaku sombong klan Jialai memutuskan untuk memeriksanya. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka memilih untuk keluar dari jalan dan menuju pasar klan Xiao, setengah ragu namun setengah percaya. Berdiri di lantai atas, Jialaiku memandang masih sangat populernya di jalan utama. Dia tidak bisa menahan tawa dengan bangga dan berbicara dengan malu-malu, klan Xiao. Hei, mari kita lihat, berapa lama Anda bisa bertahan. Kemudian di kota Wutan, klan Jialai mungkin satu-satunya klan besar. Masa 3 klan berpengaruh. Hehe, hari-hari itu telah pergi selamanya. Efek teriakan dari sebelumnya di pasar yang sibuk seperti daun jatuh ke lautan luas, itu hampir tidak membuat riak, popularitas klan Jialai tidak sedikit pun terpengaruh. Tentu, ini hanya sementara. Setengah jam setelah teriakan itu, beberapa pria kekar yang mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar Jelan Jialai. Mereka dengan kasar menerobos masuk ke pasar, menabrak dan mendorong penjaga. Dengan wajah ceria, mereka mengangkat botol batu giok hijau di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara ketika mereka berteriak serentak,
untuk sesaat menekan suara pasar. Klan Xiao juga menjual obat penyembuhan. Teriakan mereka yang bersatu menyebabkan pasar menjadi sunyi ketika tatapan semua orang beralih ke sumber teriakan itu, sekilas pemahaman di mata mereka. Salah satu tentara bayaran kekar yang baru saja menerobos bergegas melompat ke batu besar di dekatnya. Dengan suara, kiang, dia menarik pedang lebar di sisinya sebelum menggertakkan giginya saat dia menariknya ke lengannya, menggambar garis darah baru. Mengangkat lengannya yang berlumuran darah untuk dilihat semua orang, lelaki kekar itu memiringkan botol giok hijau di tangannya yang lain ketika cairan merah yang kental perlahan-lahan dituangkan untuk menutupi luka. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, cairan merah yang kental menyerbu luka. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya melonjak melambat dan mengejutkan semua orang, darah sudah membeku dan membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan semua yang secara pribadi telah melihat adegan ini, tiba-tiba menyala dengan semangat. Efek kencang yang cepat seperti ini sangat penting untuk misi apapun. Ini adalah produk baru yang dijual di pasar klan Xiao yang disebut obat pembekuan darah. Tidak hanya itu lebih efektif, tetapi harganya juga lebih rendah dari Spring of Return Powder. Lebih dari setengahnya. Apa yang kalian tunggu? Apakah Anda menikmati pemerasan seperti orang idiot? Masih belum bubar. Tentara bayaran kekar mengangkat botol giok saat dia membuka mulutnya dan tertawa dengan kejam. Jalan utama sunyi senyap. Salah satu tentara bayaran yang baru saja memasuki pasar menatap kosong pada botol hijau di tangan pria kekar itu. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari, menatap bayangan pria yang mati-matian berlari keluar dari pasar. Kerumunan di pasar sedikit goyah sebelum bergerak dengan keras. Bersama-sama, langkah-langkah mereka menyebabkan tanah bergetar ketika kerumunan dengan kejam keluar dari pasar. Di atas batu, senyum aneh melayang di atas wajah tentara bayaran kekar saat melihat kerumunan panik. Saat angin bertiup melintasi pakaian pria kekar itu, lambang klan Xiao terungkap samar. Setelah keributan besar, pasar yang semula ramai tiba-tiba sepi. Selain beberapa pedagang yang masih kaget di tempat kejadian, hampir tidak ada orang yang tersisa di jalan utama. Klan Xiao telah memulai serangan balik mereka. Pikiran ini berpacu melintasi semua pedagang saat mereka memandangi jalan utama yang sekarang kosong. Mereka bertukar pandang dan ketika mereka mengangkat kepalanya untuk memandang Jia Laiku, pada saat ini, lemak yang dulu ceria sudah lumpuh di tempat dengan kulit pucat di wajahnya. Sementara itu, di pasar lain dari klan Jia Lai, situasi serupa terjadi. Di tengah aula berdiri sebuah meja dan di tengahnya diletakkan sebuah botol batu giok hijau kecil. Dari botol itu, aroma obat samar muncul. Banyak orang duduk di dalam aula. Dari pakaian mereka, terbukti bahwa mereka adalah eselon atas dari klan Jia Lai. Jia Laiku juga duduk di antara mereka. Di aula, di sisi paling kiri, bersandar seorang pemuda berpakaian putih malas di belakang kursi. Sebenarnya, pemuda itu akan terlihat agak menawan, jika bukan karena yang penuh, sering muncul di matanya, merendahkan citranya. Sementara dia bersandar, salah satu tangannya bisa terlihat perlahan membenamkan ke pakaian pelayan cantik di sampingnya. Meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, tidak ada yang peduli dengan tindakannya itu. Pipi pelayan cantik itu sedikit pucat dengan tindakan vulgar pemuda itu, tapi dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Tapi jelas bahwa tatapannya yang gemetar dan tak terkendali, muncul di matanya ketika tubuh lembutnya terus bergidik. Ini adalah obat pembekuan darah yang tiba-tiba muncul oleh klan Xiao. Popularitas kita di pasar sudah mulai menurun. Jia Laibi menatap botol hijau kecil di atas meja dengan wajah muram. Bagaimana mungkin klan Xiao memiliki obat penyembuhan? Mungkinkah mereka juga berhasil mendapatkan seorang alkemis? Jia Laiao, yang sering berselisih dengan Xiao Yan, melirik pria berkulit putih di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Jia Laibi menyipitkan matanya yang keriput, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Apakah ada yang ingat ahli alkimia misterius yang kita temui di rumah lelang? Pada saat itu, dia sepertinya lebih menyukai klan Xiao. Jika obat pembekuan darah ini disempurnakan olehnya, maka kita dalam masalah besar. Seperti yang Anda semua ketahui, orang itu bisa menjadi alkemis tingkat ketiga. Mendengar istilah alkemis tingkat ketiga, pemuda berpakaian putih itu akhirnya menghentikan tangan yang menjelajahi tubuh pelayan itu dengan enggan. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil untuk menghirup sedikit sebelum menuangkan sedikit isinya, dengan ringan menggosok di antara jari-jarinya. Dengan mencibir, dia menyimpulkan, alkemis tingkat ketiga.
Binatang. Obat pembekuan darah ini memang lebih efektif daripada pengembalian bubuk musim semi. Tetapi berdasarkan kualitasnya, orang yang memurnikannya jelas memiliki tingkat yang lebih rendah daripada saya. Efektivitas obat yang lebih besar adalah karena resep yang unik. Pada informasi ini, semua orang yang duduk di dalam menghela nafas lega. Jika klan Xiao benar-benar mendapatkan bantuan alkemis tingkat ketiga maka klan Jia Lai mungkin akan hancur. Dari pengalaman saya, sangat mungkin bahwa alkemis dari klan Xiao hanyalah seorang pemula yang entah bagaimana berhasil meminjam resep untuk memproduksi obat pembekuan darah ini. Di wajah pemuda berpakaian putih itu, hanya ada ketidakpedulian dan penghinaan. Hehe, bisa melihat keterampilan pembuat dari sebotol kecil obat, wawasan Liu Xidage benar-benar menakjubkan. Jia Laiao tersenyum dengan sedikit sanjungan. Itu hanyalah salah satu keterampilan dasar seorang alkemis. Setelah dipanggil Liu Xi dengan banyak sanjungan, pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresi senang tidak jelas melayang di wajahnya yang tidak berhasil lolos dari pengamatan rubah cerdik yang duduk di sekitarnya. Meskipun kembalinya bubuk musim semi kalah dari obat pembekuan darah dalam hal kualitas, perbedaan antara keduanya tidak dramatis. Alasan utama mengapa pasar kami kehilangan popularitas, adalah karena sebelumnya kami telah menaikkan harga terlalu banyak. Setelah kami mengevaluasi kembali harga kami, popularitas kami akan perlahan-lahan kembali, tetapi menurunkannya kembali ke biaya sebelumnya akan menantang. Setelah semua obat gumpalan darah ini, pasti akan menarik banyak pelanggan. Tampaknya di masa depan, klan Xiao juga akan mendapatkan pijakan di pasar obat penyembuhan kota hutan. Jia Laibi perlahan bergumam. Mengevaluasi kembali harga. Mendengar kata-kata ini, Liu Xi mengerutkan alisnya. Jelas tidak mau menghadapi pengurangan harga tiba-tiba, karena dia sudah terbiasa dengan harga tinggi. Setelah melihat raut wajah Liu Xi, Jia Laibi dalam hati mengutuk betapa bodohnya Liu Xi. Sebelum menjelaskan dengan senyum di wajahnya, Tuan Liu Xi, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Kami memonopoli pasar obat penyembuhan di kota hutan, tetapi sekarang tidak lagi. Jadi kita perlu mengurangi harga untuk mendapatkan kembali popularitas kita. Liu Xi dengan enggan menggelengkan kepalanya, melengkungkan bibirnya, dia berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi ingat, bahkan jika kamu mengurangi harganya, aku masih mendapatkan potongan yang kita bicarakan ketika obat itu bernilai 300 emas. Mata Jia Laibi tidak bisa membantu, tetapi berkedut saat awan kemarahan mulai turun di benaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tersenyum, namun tampaknya sudah sedikit lebih dingin. Haha, tentu saja. Saya pasti akan membayar bagian Liumu seperti yang kita sepakati. Baik, ekspresi puas di wajahnya, Liu Xi mengangguk dan sekali lagi kembali ke tempat duduknya. Bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya, dia menyeret pelayan cantik itu ke pangkuannya. Tuan Liu Xi, kita tidak punya banyak Return of Spring Powder yang tersisa. Sebelumnya, saya sudah mengirim orang ke Premier Auction House untuk membeli bahan-bahan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir saya harus merepotkan Anda lagi. Jia Laibi tersenyum sebelum menambahkan, selain itu, saya berhasil membeli sepasang wanita ular gurun TGR Desert kemarin dan saya sudah mengirim mereka ke kamarmu. Ketika Liu Mu mendengar bahwa dia harus memurnikan obat lagi, ekspresi tidak sabar melintas jelas di wajahnya. Namun setelah mendengar dua kata, wanita ular, ketidaksabaran segera berubah menjadi ekspresi mesum. Dengan nyala birahi di matanya, dia mengangguk dan mengambil alih situasi. Selama ada cukup bahan obat, pemimpin klan tidak perlu khawatir tentang jumlah Return of Spring Powder. Saat melihat Liu Xi yang begitu mudah dikendalikan, sudut mulut Jia Laibi berubah menjadi ekspresi jijik. Dalam hati ia mencibir, dengan hanya pikiran yang dikendalikan oleh wanita, selain mengetahui alkimia, ia tidak memiliki kebaikan lainnya. Jia Laibi mencibir ketika dia menggelengkan kepalanya. Mengangkat cangkir tehnya dan segera meminumnya. Sebelum terlibat dalam topik yang paling diminati oleh Liu Xi, urusan wanita ular, dia tersenyum sepanjang waktu. Saat dia sekali lagi berbicara ringan dengan Liu Xi, anggota klan buru-buru menerobos ke aula, dengan cepat tiba di sisi Jia Laibi dan berkata beberapa kata ke telinga Jia Laibi dengan nada berbisik. Dengan senyum di wajahnya, Jia Laibi mendengarkan laporan anggota klan, sesaat kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku. Bangsat, cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur menjadi debu serta teh bercampur menjadi satu. Rumah lelang primer celaka itu,
untuk benar-benar menggunakan cara seperti itu denganku. Dengan wajah penuh amarah, Jia Laibi tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Duduk paling dekat dengan Jia Laibi, Jia Laiao tiba-tiba merasa sulit bernapas, karena ki yang mengesankan yang dipancarkan dari ayahnya dan buru-buru bergegas beberapa langkah ke belakang. Dia dengan cemas berteriak, "Ayah!" Teriakan Jia Laiao memungkinkan Jia Laibi mendapatkan kembali akal sehatnya. Wajahnya sedikit berkedut sebelum duduk dengan dingin dan berkata, rumah lelang primer telah menolak untuk menjual bahan obat ke klan Jia Lai. Kita lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula gempar, semua orang saling memandang dengan cemas, alarm terlihat di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah Primer Auction House selalu menjaga netralitasnya? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba memilih untuk menentang klan Jia Lai? Kulit Jia Laiku berubah pada kata-kata Jia Laibi dan bergidik sambil tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada cukup insentif, siapa yang akan mempertahankan netralitas mereka secara sia-sia? Ucap Jia Laibi. Dia melirik Liu Si yang berada dalam keadaan menyesal karena kinya sebelum dengan dingin berkata, saya khawatir bahwa klan Xiao memiliki beberapa masalah dalam hal ini. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan rumah lelang primer menolak untuk menjual bahan obat kepada kita kan? Gumam Jia Laiao. Siapa yang tahu, kondisi seperti apa yang mereka gunakan untuk memindahkan Primer Auction House? Jia Laibi membelai wajahnya yang sudah tua dan tanpa tahu mengapa, rasa tidak nyaman memenuhi hatinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan medis yang cukup, stok Return of Spring Powder kami akan segera habis. Pada saat itu, giliran kita untuk mengalami tontonan pasar kosong. Jia Laiku berkata dengan cemas. Jia Laibi menggertakkan giginya dan dengan dingin menjawab, ada beberapa toko bahan medis yang masih berdiri di sisi kita. Pertama mengirim orang untuk membeli semua bahan medis yang mereka miliki untuk menopang diri kita sendiri sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Kalaupun kita masih tidak dapat bertahan hidup, maka pergi ke kota-kota lain untuk membeli bahan-bahan medis dengan harga tinggi. Saya tidak percaya bahwa pengaruh klan Xiao akan mencapai kota-kota terdekat lainnya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jia Laibi mengambil cangkir teh lain hanya untuk menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Menelan seteguk air liur, Jia Laibi memiliki perasaan yang tak bisa dijelaskan bahwa klan Jia Lai telah menggerakkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh.